Hari Senin kemarin, Revaldo kembali harus menjalani proses persidangan kasus penganiayaan dan pengrusakan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun wartawan Infotainment lebih tertarik untuk menanyai Aldo soal luka di kepalanya akibat perkelahian di Liquid Bar Citos, Jakarta Selatan. Jika pagi harinya Aldo akan menghadiri sidangnya yang keempat, mengapa Aldo sampai dini hari masih berada di sebuah bar? Di situ lagi ada salah satu. Apakah James sudah berbicara langsung dengan Debbie soal masalah ini? Saya belum dengar sama sekali dari mulut Debbie-nya sendiri. Lantas apa tanggapan James jika Debbie dituduh telah berkasih-kasihan dengan pria yang telah mempunyai istri? Kita nggak bisa memvonis gitu, Mbak. Nah sekarang gini, Mbak. Kita harus tahu dulu, ya. Seperti saya bilang tadi, kita harus dengar dari Debbie. Karena kita nggak tahu kejadian sebenarnya. Kita baru dengar dari satu pihak. Kita nggak tahu, misalnya kita ngomong misalnya kejadiannya terbalik, itu perempuan yang datang nyerang gimana? Kakak saya membela diri. Iya nggak? Itu kan bisa aja terjadi, Mbak. Jadi biar aja nanti waktu berjalan untuk menceritakan itu semua. Kembali lagi saya bilang, kita tidak tahu kejadian saat itu seperti apa. Sekarang gini ya, kalau kita mau berandai-andai, kok bisa tiba-tiba yang dia yang pulang duluan? Kalau dia merasa haknya benar, dia cecer terus dong. Iya apa tidak? Misalnya Debbie dibohongin, bilangnya udah cerai atau apa. Yang jadi korban siapa? Debbie dong. Hingga kini Debbie masih bungkam. Apakah Debbie akan terus bungkam kendati telah digosipkan telah merebut suami orang? Pemirsa, bukan hanya saja kekerasan yang menghiasi lantai clubbing. Mulai dari kasus Zakely dan Danar Guritno sampai dengan Revaldo. Nah, bagikan peribahasa, mati satu tumbuh seribu. Itulah Aldo. Belum selesai satu kasusnya, kini Aldo harus berhadapan lagi dengan kasus lain gara-gara terjadi perkelahian di sebuah bar. Oh ya pemirsa, ternyata pelaku pengurasan uang rekening milik Jane Shalimar sudah ditangkap. Nah, selama proses persidangan, Jane terus berharap agar bisa menempuh jalan damai. Namun sayang sekali, gayung tidak bersambut. Sehingga Jane harus menyikapi dengan sikap kerasnya. Nah, bagaimana hasil dari sidang tersebut? Kita akan segera mengetahui setelah kita menyapa Revaldo. Pemirsa, inilah Gospot. Hari Senin kemarin, Revaldo kembali harus menjalani proses persidangan kasus penganiayaan dan pengrusakan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun wartawan Infotainment lebih tertarik untuk menanyai Aldo soal luka di kepalanya akibat perkelahian di Liquid Bar Citos, Jakarta Selatan. Jika pagi harinya Aldo akan menghadiri sidangnya yang keempat, mengapa Aldo sampai dini hari masih berada di sebuah bar? Di situ lagi ada salah satu teman gue yang ulang tahun, tapi udah balik. Terus gue juga mau balik, pamitan, itulah kejadian. Kejadiannya semalam gitu, sekitar jam 11:30-an gitu. Terus kejadian sih udah saya mau pamit pulang gitu, tiba-tiba ada kerusuhan gitu. Nggak tahu kenapa dari belakang ada yang mukul saya dari belakang pakai botol. Menurut Aldo, dirinya tidak turut campur dalam perkelahian itu. Berbeda dengan kabar yang didengar awak Gospot, bahwa Aldo terlibat dalam perkelahian gara-gara Aldo tersenggol salah satu pengunjung bar yang akhirnya berbuntut baku hantam. Bahkan ada aksi tembak-tembakan. Sama sekali nggak ada. Masa gue lagi ada sidang kayak gini berani-berani masalah sama orang. Nggak tahu sih sebenarnya, gue juga nggak jelas. Soalnya gue mau balik lagi pamit, lagi dadah dulu pulang ya duluan. Tiba-tiba ada yang keributan, terjebak di antara tengah-tengah keributan itu, kena lah. Nah kalau soal tembak-tembakan itu gue sama sekali nggak tahu. Kan gue bilang gue udah ke belakang DJ booth, gue lagi ngecek keadaan segala macem. Pas gue bangun dari DJ booth, itu udah kosong, tempat itu udah kosong, udah sepi banget. Keributannya ngelanjut di luar. Nah soal keributan lanjut di luar itu kayak gimana, tembak-tembakan apa-apa, gue sama sekali nggak tahu. Taunya keadaan aman di luar, cabut gue langsung ke rumah sakit. Seusai wawancara, Aldo masuk ke ruang sidang Garuda untuk menjalani persidangan.
Di ruang itu terlihat Fahmi yang juga dihadirkan sebagai saksi. Mengapa saat menjawab pertanyaan pengacara Aldo, nada suara Fahmi terkesan tinggi dan keras? Iya, karena dia bawa ayah saya gitu. Ayah saya tidak pernah minta damai. Itu juga dia damai, itu permintaan damai itu datangnya dari pihak mereka, kuasa hukum mereka, terutama Farhad Abbas, itu nelfon saya. Dia ngajakin damai karena kita sebagai orang Islam tidak baik kontok-kontokan, ya selain dia nawarin saya untuk damai. Ya kita karena sebagai orang Islam kita ikutin aja gitu. Tak lama setelah sidang selesai, Aldo langsung bergegas ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kembali menjawab pertanyaan seputar perkelahian di sebuah bar. Apakah Aldo akan kembali terseret kasus hukum? Meski pelakunya saat ini sudah ditahan di Polres Jakarta Selatan, sebagai korban, presenter Jens Shalimar masih terbebani untuk menuntaskan perkara lamanya. Sekedar menyegarkan ingatan, beberapa bulan lalu sewaktu bertransaksi lewat ATM, Jane lalai mengambil kartunya. Sialnya si pelaku menguras uang yang ada dalam rekening Jane lewat ATM itu. Di tengah kandungannya yang kian membesar, Jane didampingi suaminya Febriano Indra Kusuma bertekad meneruskan proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aku udah nawarin damai dari pertama kali ketemu, aku udah nawarin solusi damai, yuk kita damai, sama-sama enak, win-win solution, gimana caranya. Aku dapat uangku balik, dia juga nggak ibaratnya dia juga nggak di penjara gitu, aku cabut tuntutan gitu kan. Setelah sekian lama nunggu nggak ada follow up, keluarganya juga kesannya ngeremehin, ya udah lanjutin aja deh. Negosiasi damai yang dijalani sudah dimentahkan oleh pihak pelaku. Alhasil uang Jane pun ikut menguap, alias mustahil diganti. Apakah Jane mengikhlaskan begitu saja? Aku sama mama kan dari dulu kan ya ibaratnya oke nih ada berapa, aku mau jadiin modal gitu untuk buat sesuatu. Tiba-tiba hilang gitu aja kan ngenes lah, bete lah pastinya gitu. Cuman ya udahlah, bukan rezeki, diikhlasin aja. Apakah semua hal harus diukur dengan uang? Harta, kekayaan maupun tahta tidak akan dibawa sampai mati. Pemirsa, hari Senin kemarin Della Puspita diundang ke kantor Granat. Della yang sempat berseberangan pendapat dengan Granat harus disidang karena memberikan dukungan kepada terdakwa yang terkena kasus narkoba dari Australia, Shepell Corby. Nah, kira-kira sanksi apakah yang akan dikenakan kepada Della Puspita? Pemirsa, inilah Gospot. Beberapa waktu lalu Della Puspita bersama Sofia Lachuba dan beberapa artis menyatakan simpati dan sikap mereka terhadap Shepell Corby, terdakwa kasus narkoba. Otomatis sikap Della itu dipertanyakan segenap anggota Granat. Akhirnya hari Senin kemarin, Della memenuhi undangan rapat pleno Granat untuk menjelaskan alasannya memihak Corby. Ternyata saya melakukan kesalahan yang sebenarnya tanpa sadari saya lakukan gitu. Karena saya terlalu mengutamakan egoisme saya sebagai perempuan dan segala macam, dan saya mungkin terlalu lupa diri menempatkan posisi saya terhadap posisi yang salah. Jadi secara pribadi saya bilang di sini saya menyesal dengan ucapan saya yang sempat mungkin ditayangkan di televisi atau mungkin sempat dimuat di tabloid. Dan di sini juga saya menyatakan saya menarik dukungan saya terhadap Corby. Setelah Della mengutarakan rasa penyesalannya, barulah Dewan Pengurus Pusat beserta pengurus lainnya mengadakan rapat pleno, membicarakan sanksi apa yang akan dijatuhkan untuk Della. Dan apakah keputusan yang telah dijatuhkan untuk Della? Keputusan rapat DPP setelah mendengar semua pihak, kemudian mempertimbangkan berbagai aspek dari anggaran dasar, aturan rumah tangga, kemudian visi misi Granat dan sebagainya. Fakta-fakta bahwa Della juga mengakui kesalahan yang pertimbangan tidak akan kami bacakan semua. Kemudian juga mempertimbangkan bahwa Della sudah cukup banyak pengabdiannya di Granat selama ini. Dan bahwa apa yang dilakukan Della disepakati oleh pleno merupakan satu pelanggaran terhadap anggaran dasar dan aturan rumah tangga Granat. Oleh karena itu, DPP Granat menjatuhkan sanksi
berupa pemberhentian sementara untuk jangka waktu 6 bulan lamanya, terhitung hari ini 1 Agustus 2005 sampai dengan